Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda bersama kami di channel TV. Topik kali ini saya akan membahas tentang pembuatan sendal slide dari spon EPA atau lebih dikenal dengan karet topi. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda menekan tombol subscribe. Dan yang perlu perhatikan adalah bahan-bahannya dulu yang kita harus persiapkan. Dan semua itu gampang didapatkan teman-teman. Kita bisa bikin sendiri, contohnya kayak gini. Ini adalah dari triplex bekas yang saya cari di tempat-tempat pekarangan rumah. Dan untuk membuat pola ini, kalau kita tidak punya pola, kita cari sendal-sendal yang tua, baru kita bikin pola sendiri. Pola bawahannya dengan pola atasannya. Yang pola atasannya itu adalah kalau kita mencari sendal-sendal set yang rusak, kita harus ambil, baru kita bikin pola teman-teman. Polanya seperti ini teman-teman. Kita bikin pola dari ini, kita ambil cetakannya dari kardus atau sembarang yang berbahan kasar. Contohnya begini teman-teman. Kita begini, kasih begini, baru kita gunting dengan kita kasih ini apa? Pulpen, toh. Kita bikin mal dulu, baru kita gunting dengan jadinya seperti ini teman-teman. Nah, ini yang harus diperhatikan dulu, ini harus kita cari pola bawahan. Kembali lagi saya ingatkan bahwa yang paling perlu dicari awal-awalnya adalah membuat pola bawahan dengan pola atasan sendal slide. Contohnya teman-teman, ini adalah sendal laki-laki atau sendal pria orang besar. Kemudian kalau kita ingin membuat sendal cewek, sendal spon dari sendal spon untuk cewek, yaitu kita juga harus bikin polanya teman-teman, pola bawahannya dengan pola atasannya. Ini adalah sendal slide yang bisa yang saya dapatkan untuk saya bikin pola untuk atasannya teman-teman. Yang begini anunya jadinya, ini jadinya teman-teman. Dan yang kedua yang kita harus persiapkan adalah bahan-bahannya, yaitu kita cutter, pisau cutter. Ini yang paling perlu untuk memotong spon EPA. Kita cutter, kemudian sikat besi. Sebentar saya kasih tahu cara pemakaiannya ini teman-teman. Ketiga adalah lem kuning atau lem fox. Ini bermacam-macam harganya teman-teman. Yang kayak gini harga 21.800 teman-teman. Ini kita bisa beli di toko-toko banyak teman-teman. Pokoknya bervariasi harganya ini teman-teman. Setiap toko lain harganya. Tapi kalau kita mau dapat harga yang agak murah, ke Ground to Serba ini teman-teman. Ya, jangan lupa di Ground to Serba. Oke, kemudian kuas ini teman-teman, untuk kita pakai mengelem spon supaya agak menghemat lemnya teman-teman. Kemudian mistar atau penggaris itu dipakai memotong sendal spon EPA. Gunting teman-teman. Kemudian kertas amplas untuk mengamplas, karena kita kekurangan bahan, kita belum memakai bahan-bahan yang ceritanya serba mesin. Jadi untuk permulaan kayak kita ini, kita nggak apa-apa lah kita pakai dulu kertas amplas untuk mengalusi atau membuat rapi pinggiran begininya teman-teman, dengan cara begini teman-teman. Kemudian pensil atau pulpen untuk dipakai membuat pola bawahan begini teman-teman. Jadi kalau kita ingin membuat sendal-sendal kayak perempuan ini teman-teman, kita bikin begini. Nah, ataukah sendal tali kayak gini, ini kita bisa bikin pola tersendiri dengan begini. Jadi kalau teman-teman memang pintar berkreasi, bisa beberapa macam sendal kita bikin. Dan ini sangat murah teman-teman, modalnya sangat murah, terjangkau sekali. Jadi kalau teman-teman sendalnya sudah rusak, tidak usah membeli sendal yang mahal, cukup kita bikin sendiri. Kalau Anda menonton video ini, insya Allah pasti bisa bikin sendal untuk kita pakai sendiri, bahkan untuk kita jual sendiri. Kemudian
tali. Ini tali sendal, teman-teman. Tali sendal. Kalau kita ingin bikin sendal jepit, bisa teman-teman. Kita cari pola sendal jepit, baru kita ambil polanya, baru kita beli tali sendal jepit. Ini harganya teman-teman sangat murah ini di toko ini. Ini satu lusin ini 1.200 satu lusin. Ini murah teman-teman. Pokoknya kali ini video ini kita akan mempelajari pembuatan sendal slide Sponepa yang sangat murah harganya teman-teman, sangat terjangkau. Kemudian kembali masuk kita ke bahan. Bahan itu yang harus siapkan adalah Sponepa. Selesai bahan-bahan semua ini sudah ada teman-teman, sudah lengkap. Kembali kita untuk membeli bahan sendalnya teman-teman. Ini adalah Sponepa atau yang dikenal dengan kapel topi. Gampang didapat teman-teman. Pokoknya di penjual-penjual bahan-bahan pembuatan kursi itu ada teman-teman. Pokoknya gampang lah. Ini harganya bervariasi teman-teman. Ini yang saya pakai untuk lapisan kedua yang 2 mili. Begini teman-teman. Ini putih, warna putih. Ini warna biru teman-teman. Harganya juga bervariasi. Kalau yang warna hitam kayak gini dengan warna putih itu 25.000 teman-teman. Dengan yang berwarna begini 27.000 teman-teman. Ini lebarnya ini teman-teman selebar triplex. Jadi kalau kita ingin membuat sendal dengan ukuran orang besar, ini jadinya 30 pasang teman-teman. Anda bisa bayangkan teman-teman betapa banyak sendal yang kita bisa bikin kalau kita pintar membuat sendal sendiri teman-teman. Nah, kemudian ini adalah bawahan slope-nya ini teman-teman, yang kasar untuk bagian bawahnya ini teman-teman. Yang kayak gini teman-teman, ini bagian bawahnya ini. Ini sama juga selebar triplex besarnya. Ini kalau yang begini besarnya ini 30 pasang teman-teman. Jadi kalau kita ingin membuat sendal, kita bisa bikin sendiri, bahkan Anda bisa menjualnya. Bayangkan teman-teman 30 pasang teman-teman. Kita bisa jual berapa, Anda bisa untung. Murah sekali teman-teman. Harganya murah. Jadi kalau Anda menonton video, insyaallah Anda bisa bikin sendal sendiri. Jadi Anda bisa berkreasi, kita bisa bikin kasih bundaran begini. Kalau kita kan masih minim peralatan, masih manual, saya kasih yang begini. Saya pakai yang begini. Ini adalah kaleng susu beruang atau apa ya? Ya susu beruang lah. Kita bikin kasih gini. Bundarannya. Ini bahan-bahannya sudah tersedia semua. Kembali kita ke pemotongan pola. Oke, langkah selanjutnya teman-teman adalah pembuatan pola sendal. Contohnya kayak gini teman-teman. Ini pola yang saya sudah bikin. Ini adalah sendal untuk anak-anak. Polanya kayak gini teman-teman. Jadi kalau kita sudah menggambar begini, ini contohnya teman-teman. Ini pola-pola yang saya bikin ini teman-teman, bervariasi ini. Ini nanti video selanjutnya saya akan kasih tahu tata cara mengelem untuk membuat pola-pola kayak gini teman-teman. Tapi ini pola yang saya sudah jadi, karena kalau saya gunting ini mungkin terlalu lama teman-teman. Ini pola yang saya sudah gunting adalah sendal anak-anak ini. Kurang anak-anak umur 8 tahun ini teman-teman. Ya begini caranya teman-teman. Jadi kalau sudah ada pola begini sudah dikasih begini, baru digaris. Contohnya kayak gini teman-teman. Jadi selesai itu teman-teman, kita bikin pola atasannya kayak gini. Ini adalah malnya teman-teman. Mal yang saya sudah bikin ini teman-teman, yang sudah bikin, baru sudah digaris begini. Sisa kita pakai pisau ketar untuk melubangi atau membuat lubang dari sendal ini teman-teman. Contohnya kayak gini teman-teman. Kalau sudah saya bikin pola begini, sudah digaris, sisa dipakai ketar. Contohnya begini teman-teman. Ini sesuai dengan garisnya teman-teman. Gampang teman-teman untuk membuat pola ini. Nah, dengan cara kayak gini teman-teman. Gampang. Nah, gini teman-teman. Gampang tahu teman-teman. Ini kan ada masih cara manual yang kita pakai. Begini teman-teman. Nah, inilah contohnya untuk saya bikin sendal sled untuk anak-anak teman-teman. Nah, kalau saya begini teman-teman, ini bahan, ini spon atasnya, atasannya saya sudah bikin pola. Contohnya kayak gini teman-teman. Ini saya sudah kasih masuk ini teman-teman.
Nah begini teman-teman, ini saya sudah bikin pola, saya sudah tandai ukurannya anak-anaknya sesuai dengan ukuran kakinya anak-anak. Saya sudah kasih tanda sini, bisa untuk dikasih masuk sini. Caranya dikasih masuk begini teman-teman. Nah begini teman-teman, nah, gampang. Pokoknya saja kasih masuk saja, intinya pelan-pelan supaya jangan sponnya robek. Ini cara memasukkan atasannya yang sudah kita bikin pola teman-teman. Jadinya begini teman-teman. Nah, ini adalah pola sendal anak-anak, slide sendal anak-anak ini yang umur 8 atau 7 tahun. Nah, yang sudah dikasih tanda tadi adalah batas soundnya teman-teman. Nah ini batasannya teman-teman. Ini tidak bakalan salah teman-teman karena sudah ada garisannya di sini. Nah ini kan kita masih tahap pembelajaran ya, mungkin beginilah teman-teman. Nah, begini jadinya. Jadi kalau sudah pas garisannya teman-teman, kita sudah cocokkan begini. Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan harus pas. Begini, kita sudah bisa gunting teman-teman. Selesai pas garisannya kita gunting untuk kasih. Dan begini teman-teman. Ini adalah sendal slide spon atau karet topi untuk anak-anak. Begini jadinya teman-teman. Ini jadinya. Ini sudah jadi ini anunya teman-teman. Nah, selesai itu kita ngelem. Lemnya itu kita harus pakai lem kuning, teman-teman. Kemudian selesai kita bikin pola kayak gini, sudah pas-pas ukurannya dengan apa yang kita tandai, kembali kita ngelem. Cara pengeleman itu gampang teman-teman. Kalau kita tidak mau pakai dulu ini kuas, kita pakai dulu tustel teman-teman, supaya agak lebih hemat telinga. Caranya begini teman-teman. Awalnya kita harus lem dulu ini. Nih, begini teman-teman caranya. Gitu. Setelah kita lem begini teman-teman. Ini saya sudah lem semua dengan rapi. Ini saya bilang tadi kalau lem yang baru dibeli ini kayak gini teman-teman, bagus. Ini ya lumayan lah. Nah, karena sudah lem begini, ini mungkin terlalu nggak lebar, saya akan kasih kecil sedikit supaya jangan terlalu kekecilan. Sisa kita menunggu keringnya teman-teman. Keringnya itu jangan terlalu kering, jangan juga agak basah. Pokoknya yang ini, bagaimana sih perasaan kita itu kalau agak kering atau sudah bagus melengket teman-teman. Nah, ini teman-teman. Sambil menunggu keringnya ini, kita mempersiapkan slopnya atau lapisan bawahnya teman-teman. Ini kayak gini. Ini saya sudah ukur teman-teman. Saya sudah potong pas-pas ukurannya. Ini teman-teman. Sambil menunggu ini kering, kita mempersiapkan dulu ini slop bagian bawahnya teman-teman. Nah ini fungsinya yang sebelah tadi teman-teman. Ini adalah sikat besi. Ini murah teman-teman. Pokoknya murah teman-teman. Ini harganya 5.700. Pokoknya fungsinya ini, caranya pemakainya begini teman-teman. Sebelum kita kasih lem bagian bawahnya, kita harus pakai dulu ini teman-teman. Ini kita kasih begini supaya daya rekatnya kuat sekali teman-teman. Ini teman-teman. Makanya kita saling begini teman-teman. Supaya daya rekatnya kuat. Ini teman-teman. Ini kan sudah bagus lah ini. Sudah siap untuk dilem. Nah, kita ke ini teman-teman. Ini kayaknya sudah kering teman-teman. Cara memasang ini teman-teman, kita perhatikan garis bawahannya yang kita sudah tandai tadi. Nah ini. Contohnya ini teman-teman. Ini ada garis yang setanda tadi. Pokoknya jangan sampai melewati dari batas itu teman-teman. Nah kayak gini. Ini kita tarik dari sini, kita tarik dari sini juga supaya agak kuat teman-teman. Nah begini teman-teman. Ini sama ini teman-teman. Ini garisnya teman-teman.
Kita tarik dari sini, baru kita tarik juga di sini, kita kasih begini teman-teman. Nah, jadinya kayak gini. Kemudian yang sebelah sini, ini teman-teman. Begini teman-teman, tarik, kasih lengket teman-teman. Nah, begini jadinya teman-teman. Sendal sled dari Sponepa untuk anak-anak umur 7-8 tahun. Selesai kita bikin ini teman-teman. Ini kita kembali kasih lem bagian bawahnya atau slope-nya. Ini yang sudah kita kasih sikat besi. Caranya kayak gini teman-teman. Ini fungsinya ini. Ini kuas yang saya sudah gunting. Ini kan waktu saya beli ini panjang. Sekarang saya gunting untuk kasih pendek supaya agak tidak terlalu boros teman-teman. Nah, ini lem saya sudah agak keras sedikit karena sudah lama. Tapi kalau lem yang baru itu enak sekali dipakai. Nah, ini teman-teman. Ini sudah kental ini teman-teman. Ini caranya. Pokoknya lem saja sampai merata. Ini adalah penyeleman bagian bawahnya atau slope-nya teman-teman ini. Ini kita sudah lem semua. Ini sudah agak rata. Teman-teman. Nah, ini kembali kita ngelem yang ini pola sendal. Kalau kita tidak mau terlalu rumah teman-teman, kita harus potonglah dulu teman-teman supaya agak gampang kita potonglah dulu jadi dua. Ini potongannya itu harus hati-hati teman-teman, jangan sampai kena garis. Ini teman-teman, potonglah ini dulu. Nah, bagi dua lah dulu sendal teman-teman supaya agak gampang kita lem. Begini teman-teman, kita bagi dua, kiri dengan kanan. Nah, kita lem dulu teman-teman. Setelah kita lem semua hasilnya kayak begini teman-teman. Gini teman-teman, ini sudah kita lem atasannya sendal dengan bagian shocknya bawahnya. Sisa menunggu hasil keringnya teman-teman. Nah, sambil menunggu hasil keringnya teman-teman, kebetulan ada yang saya sudah bikin. Nah, untuk sendal orang besar ini teman-teman begini jadinya. Kalau kita sudah satukan dengan bagian bawahan sendal dengan bagian atasnya begini jadinya teman-teman. Tapi ini adalah sendal setelah semua kita lem bawahan sendal slope-nya dengan atasnya teman-teman, kita menunggu keringnya. Dan kebetulan sambil menunggu keringnya teman-teman, kebetulan ada yang saya sudah bikin kayak gini teman-teman. Ini adalah sendal sled Sponepa untuk orang dewasa. Ini ukurannya teman-teman 40 begini teman-teman. Jadinya teman-teman selesai kita bikin polanya, kita kasih tempel dengan bawahnya teman-teman. Nah, ini begini jadinya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Kalau Anda bisa berkreasi teman-teman, Anda bisa kasih motif-motif gambar yang saya pakai dulu, yang tadi saya bilang, yang ini, yang tempat minum susu beruang. Ini kaleng susu beruang. Saya pakai pola begini teman-teman. Nah, pokoknya kalau Anda pintar berkreasi gambar, Anda bisa bikin pola gambar di sini teman-teman. Ini yang sudah jadi teman-teman. Kalau Anda ingin melihat cara pengeleman ini, kebetulan ini sudah kering, kita akan mengelem teman-teman. Perhatikan baik teman-teman. Pokoknya gampang teman-teman. Tidak usahlah terlalu tegang ya. Santai aja teman-teman. Santai aja. Anda pasti bisa. Kalau Anda nonton video ini pasti Anda bisa. Ini teman-teman. Nah, ini tempel saja teman-teman. Tidak usah tegang ya. Begini saja teman-teman. Nah, tekan-tekan saja turun pinggirannya dulu supaya gampang. Daya rekatnya agak kuat. Nah, teman-teman. Ini sudah melengket teman-teman. Sebelah kiri sudah jadi teman-teman. Kemudian kita ambil lagi yang sebelah kanannya teman-teman. Nah, begini. Kita balik saja supaya agak gampang teman-teman. Selengket saja, jangan terlalu. Pokoknya gampang teman-teman, santai aja. Pokoknya Anda bisa sambil bernyanyi kayak apa. Pokoknya bisa lah. Dan saya yakin Anda pasti bisa untuk membuat sendal begini. Pokoknya kalau Anda sudah bisa bikin sendal begini, semua adik-adik Anda atau kakak Anda tidak usahlah disuruh beli sendal, pokoknya bikin. Oke. Ini kalau yang ukuran begini teman-teman, ini ukuran anak-anak.
Kalau kita mau bikin begini dalam satu lembar spong itu bisa jadi 40 pasang. Anda bisa bayangkan betapa banyaknya ini kalau 40 pasang yang begini teman-teman. Kalau yang kayak gini 30 pasang teman-teman. Jadi kalau Anda ingin menjualnya, Anda sisa kalkulasi modalnya, Anda bisa jual teman-teman. Teman-teman, ini pokoknya murah lah teman-teman. Jadi selesai begini teman-teman, selesai semua begini teman-teman, kita ke pemotongan sendal. Pemotongan sendal itu ada 2 cara teman-teman. Yang kayak begini, ini yang kita bikin sendiri dari balik-balik ya. Kita masuk begini teman-teman. Tapi kayaknya kalau agak pemula agak susah teman-teman. Tapi kalau susah ya kita pakai cutter saja. Tapi ini fungsinya begini teman-teman. Ini. Kalau kita sudah bisa begini, caranya begini saja teman-teman. Harus saja begini. Tarik begini teman-teman. Ini sudah terpotong teman-teman. Ikuti saja dengan garisnya teman-teman. Tapi kayaknya agak rumit teman-teman, jadi kita harus pakai saja yang kayak biasa saja teman-teman, supaya agak lebih gampang. Pokoknya bisa lah teman-teman, kalau Anda belajar pasti bisa. Ini sudah terpotong, kita akan memotong sendal sesuai dengan garis yang sudah kita garis dengan polanya. Caranya begini teman-teman, pokoknya santai aja, turun saja begini. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong begini, tarik saja teman-teman, ikuti saja dengan garisnya teman-teman. Tarik saja pelan-pelan teman-teman. Jadinya kayak gini teman-teman. Biasa kita potong. Nah, ini kan belum mulus teman-teman. Biasanya sebentar kita bikin dulu, baru kita amplas. Dan kita ke satu lagi teman-teman. Caranya kayak gitu lagi. Kita tarik saja turun, tindik saja. Begini. Kalau kita tidak punya peralatan yang memadai ya sementara, karena kita masih minim modal ya begini aja dulu. Pelan-pelan saja. Pokoknya pelan-pelan saja, bisa ke garis. Insya Allah Anda pasti bisa. Kita sudah potong semua teman-teman. Hasilnya kayak gini. Bagaimana teman-teman? Bagus teman-teman. Nah, ini Anda bisa berkreasi sendiri. Anda bisa kasih spong warna kah atau sembarang kayak pokoknya yang mana Anda suka. Baru kita kasih lapisan di bawahnya teman-teman. Ini ada lapisan itu 2 lapis teman-teman. Ini juga 2 lapis teman-teman. Supaya agak kuat. Kalau cuma 1 lapis nggak terlalu kuat teman-teman. Ini adalah 2 lapis. Jadi sudah 3 lapis ini teman-teman. Mulai dari slope-nya di bawah dengan 2 lapis ini 2 lapis teman-teman. Dia kuat. Kuat ini teman-teman. Kuat. Pokoknya kuat. Daya dekatnya kuat teman-teman. Kita lewat dari garis teman-teman. Jadi kita harus rapikan dulu sedikit dengan gunting kayak gini teman-teman. Ini agak keluar, kita harus pakai gunting sedikit. Teman-teman, selesai begini teman-teman. Fungsinya ini teman-teman, kita bilang tadi. Ini adalah amplas. Amplas teman-teman. Fungsinya ini adalah untuk merapikan pinggirannya, untuk kasih mulus karena kita minim peralatan. Biasanya kalau ada peralatan ini mesin gurinda batu itu juga bisa teman-teman. Kita bisa untuk merapikan itu, karena kita tidak ada mesin itu ya tidak apa-apa lah. Untuk pembelajaran kita pakainya. Caranya begini, kita gosok-gosok saja begini sampai halus. Nah, ini teman-teman. Kita amplas sisi-sisinya teman-teman supaya agak mulus. Ini teman-teman, ini sudah mulus teman-teman. Ini adalah peralatan seadanya, tidak apa-apa untuk belajar. Kita mempergunakan atau memanfaatkan peralatan seadanya saja untuk tahap pembelajaran. Kalau kita sudah bisa bikin, modal sudah ada ya, tidak apa-apa lah kita beli peralatan-peralatan yang serba mesin untuk lebih memudahkan pekerjaan kita. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Ini mulus teman-teman, mulus. Ini hasilnya teman-teman. Itu sudah mulus begini.
Kebetulan ada yang sudah jadi. Ini hasilnya teman-teman. Ini mulus. Banyak yang sudah saya bikin. Hasilnya kayak gini semua teman-teman. Nah, begini hasilnya. Anda bisa berkreasi dengan memberikan spon-spon motif-motif sendiri. Pokoknya kalau Anda pintar berkreasi, pasti Anda bisa bikin yang lebih banyak lagi. Ini teman-teman. Ini polos hitam, ini biru dengan kombinasi hitam bundar. Tadi yang kita bikin tadi. Bagian teman-teman. Hasilnya kayak gini. Mulus teman-teman. Pokoknya kalau untuk kita pakai sendiri lumayan lah dengan saudara-saudara atau teman-teman. Apalagi kalau kita mau jual bisa teman-teman. Ini semua sudah selesai teman-teman. Jadi kalau Anda ingin mengetahui lebih lanjut tata cara pembuatan sendal ini, Anda jangan lupa komen ya, atau like, supaya kita bisa saling belajar bagaimana tingkat kesulitan dan lebih mendalami lagi pembuatan sendal spon atau sendal slide spon EVA yang harganya sangat terjangkau teman-teman. Jadi saya rasa cukup sekian dulu video dari saya. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut jangan lupa jadi teman-teman yang ingin membeli sendal kayak gini, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di bawah teman-teman. Dan untuk lebih mengetahui lagi tata cara pembuatan sendal ini, Anda bisa menghubungi saya dan kita akan belajar sama-sama. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian pembuatan sendal spon EVA dari saya. Kita ketemu di tata cara pembuatan sendal-sendal lain lagi teman. Masih banyak teman-teman yang saya akan bikin, terutama sendal gunung atau sendal jepit dari saya. Tetap di channel TV. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.